Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustaz sekalian di komunitas kita di Abu Sitin dan para kiai kita yang menghadiri pertemuan tajamu yang luar biasa berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina wa muallimin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Ustaz sekalian, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh panitia dari Tajamu Abu Sitin ini untuk menyampaikan terkait dengan masalah perpolitikan, dunia politik dari sisi kiat sukses dan dari sisi capaian-capaiannya. Tentu saya tidak mengklaim sukses, tapi inilah yang dimintakan temanya untuk disampaikan kepada Ustadz sekalian. Kalau menurut saya kiat sukses itu pertama ya dipakai saja beragam hal yang memang sudah mentradisi di Gontor. Tentu tanpa harus dan tidak boleh menjadikan Gontor sebagai partai politik dan atau kemudian membawa Gontor ke dunia politik praktis. Tetap saja Gontor kita adalah di atas dan untuk semua golongan. Nah, dari situ kita bisa masuk kepada apa yang kita dapatkan dari Gontor sendiri. Pertama, kita akan tahu bahwa Gontor dalam praktek yang dilakukan oleh para alumninya dan direstui oleh para kiainya tidak menghadirkan hal yang baru dalam relasinya dengan politik, apalagi tabu dalam konteks berpolitik praktis. Bahkan kita tahu bagaimana alumni pertama Gontor atau alumni awal dari Gontor dan kemudian bahkan jadi ketua badan wakaf pertama Gontor adalah tokoh dari dunia politik yang demikian fenomenal, Kiai Haji Itham Khalid. Beliau sejak zaman Orde Lama pernah menjadi wakil Perdana Menteri, pada era Bung Karno menjadi Perdana Menteri, juga pada era Bung Karno. Nanti pada era Orde Baru beliau pernah menjadi Menko, pernah menjadi ad interim Menteri Sosial, beliau pernah menjadi Ketua MPR, Ketua DPR, dan beliau adalah deklarator Partai Persatuan Pembangunan. Nah, bila ini kita jadikan sebagai salah satu pilar tentang kiat sukses, maka kita mempunyai pijakan untuk sukses di dunia politik karena kita mempunyai sejarah dan sejarah itu menjadi bagian dari yang penting untuk kita rujuk. Dan kita akan dengan demikian maka kita akan bertemu juga dengan agar sukses, maka di antara mahfudot yang kita belajar di Gontor tentang innamal a'malu binniyat, tentang nawaitu, tentang motivasi juga menjadi sangat dipentingkan. Kalau motivasi kita adalah sekedar lidunyan yusibuha, maka ya itu yang akan hanya didapatkan demikian. Tetapi tentu hadis tentang nawaitu itu atau tentang niat itu memberikan kepada kita beragam dimensi yang sangat luas. Disitulah kita akan bertemu dengan ajaran Gontor tentang pentingnya berjuang, dan kita selalu menyampaikannya dalam pidato di saat muhadharah dengan prinsip struggle itu. Dan dari situ kita akan dapatkan bahwa kalau nawa itu kita benar, maka berpolitik memang terkait dengan kekuasaan. Tapi kekuasaan bukan untuk menghadirkan sultanan dzaliman, tapi sultanan nasira. Kekuasaan yang kemudian dengan itu kita bisa menghadirkan kemaslahatan bagi umat, karena kaidah dalam dunia fikih tentu kita hafal semuanya, tasarruf ra'i ala ra'iyati manutun bil maslahah, dan itu bisa terjadi ketika kita akan mendapatkan bahwa berpolitik memang terkait dengan kekuasaan. Tapi sekali lagi, kekuasaan bila di tangan para santri yang benar, maka dia akan membawa kepada kemaslahatan yang sebaik-baiknya. Dan berpolitik adalah untuk memahaminya sebagai bagian dari kiat sukses, perlu kita dudukkan bahwa berpolitik adalah sarana untuk berjihad, sarana untuk berijtihad, sarana untuk bermujahadah. Tapi dia bukan tujuan itu sendiri, dia adalah sarana. Karena dia adalah sarana, maka di sana kita akan bertemu dengan beragam kaidah-kaidah yang sangat dipentingkan. Kaidah-kaidah yang sebagiannya kita pelajari di Gontor terkait dengan fikih. Pentingnya kita berlaku yang bijak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billati hiya ahsan. Dan bila itu kita lakukan, maka kita akan bertemu dengan prinsip-prinsip betapa kehidupan itu memang memerlukan kemampuan untuk ta'ayush, kemampuan untuk berkoalisi, berkontribusi, dan itu bagian dari akan kita ketemulah dengan kaidah tentang al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Ada dinamika di sana. Dinamika yang dalam konteks politik tidaklah harus diartikan sebagai hanya dinamika saja. Karena dinamika juga terjadi di dunia apapun, di dunia pendidikan, di dunia bahkan di dunia fikih. Kita mengetahui bahwa hukum fikih bukan hanya halal dan haram, bukan hanya wajib dan haram,
Bahkan ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Dalam satu masalah bisa terjadi hukum yang lima itu. Bahkan Imam Syafi'i mengenalkan satu kaidah tentang prinsip al-qaul qadim wal qaul al-jadid. Jadi istihad ini penting untuk dihadirkan bagi siapapun yang masuk dunia politik, karena sekali lagi dunia politik memang mengenal terjadinya dinamika tersebut. Berikutnya juga akan kita dapatkan bahwa berpolitik adalah membuat kita mempunyai kesempatan untuk merealisasikan apa yang dalam Mafdud disebut sebagai manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan. Dan kalau kita bersungguh-sungguh dalam konteks melanjutkan tradisi yang baik di pondok, kemudian niatan kita juga baik, dan kemudian kita menghadirkan sarana untuk berkhidmah, maka kita akan dapatkan bahwa bersungguh-sungguh menjadi bagian daripada yang terbuka untuk dilakukan, dan bila itu kita lakukan maka kita akan mendapatkan hasilnya yang sebenarnya. Kita akan tahu betapa berpolitik ini memang memerlukan adanya komunitas yang membela dan membersamai kita semuanya. Membuat partai politik mudah, tapi membuat partai politik agar kemudian bisa ikut pemilu, dan ikut pemilu agar kemudian bisa lolos electoral threshold adalah juga bukan hal yang sulit, karena faktanya banyak pihak yang bisa melakukan. Karenanya jangan pernah ada semacam bayang-bayang bahwa kita tidak bisa membuat partai politik, karena faktanya kita bisa, dan ternyata kita juga bisa menghadirkan partai politik yang membawa kepada threshold yang kemudian membawa kepada kemanfaatan dan kemaslahatan. Bila demikian maka kita akan mendapatkan bahwa berjuang bersama dengan tim, dengan struktur, dengan kader, dengan masyarakat, dan kemudian juga menjaga kepercayaan publik, dan kemudian juga menjaga kinerja adalah hal yang menjadi sangat dipentingkan. Itulah karenanya saya ingin menyampaikan beberapa capaian yang pernah saya dapatkan atau kami dapatkan dalam berjuang melalui partai politik dalam rangka menghadirkan kemaslahatan untuk umat itu sendiri. Ya, pertama tentu kami alhamdulillah dengan berpolitik atau mulai jalur partai politik dapat mengkoreksi undang-undang tentang asas tunggal yang dahulu tidak membolehkan Islam sebagai asas partai politik, asas ormas. Tapi alhamdulillah kami bisa memperjuangkannya agar Islam diperbolehkan di asas untuk partai politik maupun juga untuk ormas. Dan itu berlanjut ketika tahun 2012 pemerintah ingin melakukan kembali asas tunggal untuk ormas. Dari 10 partai di DPR sudah menerima, hanya partai saya dan saya sebagai ketua fraksi menolaknya, dan alhamdulillah gagallah keinginan untuk memberlakukan kembali asas tunggal dan melarang dipergunakannya asas Islam. Alhamdulillah Islam tetap diperbolehkan menjadi asas bagi partai. 2019 alhamdulillah kami juga berhasil membuat undang-undang tentang pondok pesantren, yang dengan itu maka pondok pesantren diakui oleh negara setara dengan sekolah-sekolah umum, bukan hanya pondok pesantren salafiyah ataupun tradisional saja, tapi juga pesantren kita, pesantren asriyah, pesantren muadalah, pesantren modern seperti yang dikelola oleh Gontor, itu juga menjadi bagian daripada yang diakui. Dan berikutnya alhamdulillah ketika ada upaya untuk meredusir pesantren ini melalui revisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, Pak Mas Menteri ingin membonsai pesantren dari 3 jenisnya menjadi hanya 1 jenis. Kita menolaknya dan alhamdulillah berhasil kita tolak, sehingga kemudian pesantren tidak bisa dibonsai tapi kembali kepada jenisnya yang 3 tadi. Kemudian dalam dunia pendidikan juga sempat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menghadirkan peta jalan pendidikan nasional di mana agama hilang dari sana. Kita koreksi dengan keras, alhamdulillah kita bisa selamatkan sehingga agama kembali ke dunia pendidikan. Dan tadinya juga akan ada buku yang sudah dicetak untuk disebarluaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 2 jilid buku tentang kamus sejarah Indonesia, di mana pada jilid pertamanya tokoh-tokoh umat Islam yang utama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Syamil Pramanegara, Muhammad Nasir yang mewalikan NKRI, termasuk Jongit Selami Tenbon, tidak ada dalam entry, tidak ada dalam daftar judulnya, dalam daftar isi daripada kamus tersebut. Padahal buku ini akan dijadikan sebagai rujukan untuk para guru untuk mengajarkan sejarah. Alhamdulillah bisa kita koreksi dan buku ini kemudian bisa ditarik. Dari sisi perundang-undangan juga alhamdulillah kami berhasil menolak rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila, yang bila itu dibiarkan maka sila pertama dari Pancasila akan menjadi sangat-sangat bias, karena tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Kadang-kadang menjadi ketuhanan yang kebudayaan, kadang-kadang menjadi ketuhanan, kadang-kadang menjadi ketuhanan berdasarkan kemanusiaan dan beradab.
kita menolaknya, dan alhamdulillah rancangan undang-undang ini sekarang sudah ditarik. Alhamdulillah juga kita di MPR juga alhamdulillah berhasil memasukkan ketentuan tentang pentingnya peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia di dalam tujuan pendidikan nasional, dan bahkan menjadikan agama sebagai rujukan dalam pendidikan maupun juga dalam hak asasi manusia maupun juga dalam berkeluarga. Itu juga menjadi bagian yang menurut saya penting untuk disampaikan, betapa kita juga bisa menghadirkan konstitusi yang sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat, oleh bangsa dan negara. Di MPR juga kami alhamdulillah berhasil menolak keinginan untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang dilarangnya PKI, sehingga TAP MPRS ini tetaplah masih berlaku. Di MPR juga kami berhasil menghadirkan Majelis Kehormatan MPR. Itu satu terobosan yang kami harapkan menjadi komitmen betapa MPR memang bisa menjadi lembaga yang teladan dalam hal menghadirkan komitmen beretika dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ketika saya menjadi ketua MPR juga alhamdulillah berhasil menjadikan MPR sebagai lembaga negara yang bebas dari korupsi dan mendapatkan nilai tertinggi dalam konteks penilaian BPK wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks MPR juga kami alhamdulillah berhasil membentuk satu forum MPR sedunia. Itu ajang untuk agar kita majelis-majelis syuro mempunyai forum untuk kita bisa saling berkolaborasi menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat, bagi umat. Ketika saya di DPR menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, alhamdulillah juga saya berhasil menjadikan Indonesia sebagai presiden Parlemen negara-negara OKI, dan itu adalah sejarah baru kali pertama Indonesia menghadirkannya. Saya berada di Komisi 8 juga di DPR RI, dan alhamdulillah pada waktu kami bicarakan tentang masalah haji, selain kami aktif di Pansus tentang haji, juga kami alhamdulillah tahun 2022-2023 juga berhasil menurunkan BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang tadinya oleh pemerintah ditentukan untuk dibayarkan 69 juta tahun 2022, dan alhamdulillah bisa kita koreksi turun menjadi 49 juta. Yang tahun berikutnya pemerintah naikkan lagi menjadi 76 juta, alhamdulillah bisa kita koreksi turun menjadi 56 juta. Ini tentu bagian dari yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat pendek ini. Banyak sekali yang peluang yang bisa kita lakukan, sekalipun memang tidaklah semuanya bisa kita wujudkan secara maksimal, karena kondisi-kondisi keterbatasan kekuatan politik dan atau kondisi-kondisi konstelasi politik yang umum. Misalnya, kami mengajukan rancangan undang-undang perlindungan ulama, tokoh agama, dan simbol agama. Ini belum bisa diwujudkan karena partai-partai yang lain masih menolak. Kami juga menyampaikan rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga untuk melindungi keluarga. Ini juga belum bisa diwujudkan karena partai-partai yang lain masih menolak. Mudah-mudahan ke depan dengan kolaborasi yang lebih baik lagi dan dengan potensi umat Islam yang lebih menyadari tentang berpolitik yang membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada menjauhkan daripada kemadharatan, maka akan semakin banyak lagi maslahat bagi umat yang bisa kami wujudkan melalui jalur partai politik. Tentu bukan berarti hanya berjuang melalui jalur partai politik, tapi kita penting juga untuk kemudian menghadirkan berpolitik yang sesuai dengan khitohnya, yaitu wirasah nabawiyah li hirasatid-din wa siyasatid dunya bihi, di mana kemudian dua muhimmah tersebut bisa dilakukan oleh partai politik maupun juga oleh ormas maupun LSM maupun pondok pesantren, oleh siapa saja berkolaborasi ta'awun 'alal birri wat taqwa, menghadirkan polisi yang bermanfaat, bermaslahat bagi masyarakat, jauh daripada madharar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.